Pi Ecosystem Tokens. Pi akhirnya menjelaskan secara resmi desain ekosistem tokens. Di atas dokumen, semuanya tampak terstruktur. Fokusnya pada utilitas, pada inovasi yang dapat diuji, dan pada upaya menjaga keamanan ekosistem. Namun bagi Anda sebagai investor, pertanyaannya tidak berhenti di sana. Di balik desain yang terlihat rapi dan bertanggung jawab ini, seberapa besar risiko hukum dan risiko keuangan yang sebenarnya Anda tanggung? Ekosistem tokens tidak lahir di ruang hampa. Ia akan beroperasi di atas nilai nyata, di atas dana yang Anda keluarkan, di atas waktu dan perhatian yang Anda berikan, dan di dalam sistem yang terhubung dengan proses verifikasi identitas melalui KYC. KYC berarti identitas Anda diverifikasi sebagai individu nyata, bukan sekadar alamat anonim. Artinya, partisipasi Anda memiliki jejak yang dapat ditelusuri, sejalan dengan prinsip kepatuhan global terhadap pencegahan pencucian uang dan pendanaan terlarang. Jika suatu hari sebuah aplikasi di dalam ekosistem gagal berkembang, atau sebuah ekosistem token kehilangan minat pasar dan nilainya turun tajam, siapa yang benar-benar menanggung akibatnya? Dokumennya? Desainnya? Atau Anda sebagai pemilik dana? Salah satu pendiri Pi Chingdiao Fan menegaskan bahwa arah pengembangan mereka adalah utility-driven tokens. Token yang seharusnya lahir dari kebutuhan aplikasi yang sudah berjalan, bukan token yang dibuat terlebih dahulu untuk mengejar pendanaan. Narasi resminya jelas. Dana diarahkan untuk mendukung likuiditas dan pengembangan utilitas, bukan untuk memperkaya penerbit secara sepihak. Di atas kertas, pendekatan ini terlihat lebih berhati-hati dibanding banyak proyek kripto lain yang memulai dari penjualan token tanpa produk yang matang. Tetapi investor yang rasional tidak cukup hanya mendengar kata utility. Investor perlu memahami 3 hal mendasar. Bagaimana aturan resminya ditulis? Siapa yang memegang tanggung jawab teknis dan operasional? Dan di titik mana risiko akhirnya kembali kepada pengguna? Karena dalam aset kripto, niat desain dan realitas pasar tidak selalu berjalan sejajar. Dalam video ini, kita akan membedah sumber resmi terlebih dahulu. Setelah itu, kita tarik garisnya ke regulasi global, khususnya kerangka MiCA di Eropa. Bukan untuk menyamakan status hukum, tetapi untuk memahami bagaimana token seperti ini dikategorikan dalam sistem regulasi modern. Kemudian kita turunkan ke konteks Indonesia. Bagaimana KYC berbasis NIK dan IKTP dipandang dalam sistem kepatuhan? Bagaimana prinsip AML dan CFT bekerja? Dan bagaimana otoritas Indonesia melihat aset kripto sebagai komoditas yang tetap berada dalam pengawasan? Tujuannya jelas. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar Anda mengerti posisi Anda dengan jernih. Apa yang memang sudah diatur dengan baik oleh desain ekosistem tokens Pi, dan apa yang tetap menjadi risiko pribadi yang harus Anda kelola sendiri. Jika Anda adalah investor yang lebih peduli pada keamanan dana daripada euforia sesaat, bagian-bagian berikutnya akan membantu Anda menilai ekosistem token Pi dengan kepala dingin, berdasarkan dokumen resmi, bukan sekadar janji komunitas. Apa itu Pi Ecosystem Tokens? Untuk memahami risiko, kita harus mulai dari definisi resminya terlebih dahulu. Dalam blog resmi Budget dan Ekosistem Token, Pi Network menjelaskan bahwa ekosistem tokens adalah token yang diterbitkan oleh developer di dalam ekosistem Pi untuk mendukung aplikasi utility yang mereka bangun. Artinya, token ini bukan berdiri di ruang hampa. Token ini terikat pada sebuah aplikasi, pada fungsi tertentu, dan pada pola penggunaan yang jelas. Di sini ada satu garis batas yang penting. Ekosistem tokens bukan pengganti Picoin. Picoin tetap menjadi aset utama jaringan, medium nilai dan dasar ekonomi ekosistem. Sementara ekosistem tokens berfungsi sebagai pelengkap, sebagai lapisan tambahan yang hanya berlaku di aplikasi tertentu, dengan tujuan tertentu. Blog tersebut juga menegaskan arah desainnya. Pi tidak sedang mendorong lahirnya token-token tanpa fungsi yang hanya mengejar perhatian pasar. Mereka menyebut pendekatan ini sebagai utility-driven tokens. Token yang keberadaannya dibenarkan oleh utilitas, bukan oleh spekulasi semata. Di dalam kerangka ini, inovasi yang diinginkan adalah real innovation. Inovasi yang bisa dirasakan dalam bentuk layanan, fitur, dan pengalaman nyata di dalam aplikasi. Bukan sekadar angka di chart, atau narasi harga yang diulang-ulang tanpa dasar dokumen resmi. Lalu, bagaimana posisi ekosistem tokens ini di dalam visi Open Network? Dalam blog Open Network Anniversary, Pi Network menjelaskan bahwa pembukaan jaringan menandai perubahan besar. Sebelum Open Network, fokus utama banyak pionir adalah penambangan dan akumulasi Pi. Setelah Open Network, fokus bergeser ke pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana Pi digunakan? Aplikasi apa yang dibangun? Dan nilai nyata apa yang tercipta di atas jaringan?
Disinilah ekosistem tokens masuk sebagai salah satu instrumen. Open Network membuka pintu bagi developer untuk membangun aplikasi yang hidup di atas Pi. Tetapi setiap aplikasi memiliki kebutuhan ekonomi yang berbeda. Ada yang butuh sistem point, ada yang butuh token akses, ada yang butuh mekanisme reward internal. Ekosistem tokens memberikan ruang itu. Mereka memungkinkan developer merancang model ekonomi yang sesuai dengan aplikasinya, tanpa harus mengganggu peran Picoin sebagai inti jaringan. Dengan cara ini, Open Network bukan hanya soal jaringan sudah dibuka. Open Network menjadi fondasi bagi sebuah ekosistem ekonomi yang lebih kompleks, di mana setiap aplikasi bisa punya mekanisme internal, namun tetap berada di bawah payung aturan Pi. Pesan ini kemudian ditegaskan kembali melalui anniversary video yang dirilis core team. Di video tersebut, fokus pembahasan bukan pada spekulasi harga atau janji listing. Mereka berbicara tentang transisi menuju utilitas, tentang ekosistem aplikasi, tentang bagaimana jaringan akan bernilai jika digunakan, bukan hanya disimpan. Ekosistem tokens dalam narasi ini diposisikan sebagai alat untuk memperkuat ekosistem, alat untuk memberi struktur ekonomi di dalam aplikasi, bukan sebagai pusat euforia spekulasi. Bagi investor yang mendengar dengan teliti, arah pesannya jelas. Jika ekosistem tokens tidak terhubung dengan aplikasi yang nyata, jika tidak memiliki peran yang jelas di dalam penggunaan sehari-hari, maka ia sedang keluar dari roh desain yang disampaikan Pi sendiri. Kerangka token ekosistem PRC. Untuk memahami risiko ekosistem token secara utuh, kita perlu turun ke dasar aturannya. Disinilah PRC berperan. PRC yang dipublikasikan di GitHub Pi Network adalah kumpulan spesifikasi resmi yang menjadi pedoman pengembang. Artinya, developer yang ingin menerbitkan ekosistem token di dalam ekosistem Pi tidak bisa bergerak sesuka hati. Ada standar, ada batasan, ada prinsip desain yang harus diikuti. Ekosistem token diposisikan sebagai bagian dari sistem yang terarah, bukan eksperimen bebas tanpa kendali. Arah besarnya konsisten, token harus berbasis utilitas nyata. Ia tidak boleh lahir lebih dulu lalu baru dicarikan fungsi. Aplikasinya harus jelas. Perannya di dalam aplikasi juga harus jelas. Token hadir sebagai alat, bukan sebagai tujuan utama. Dalam praktiknya, token biasanya digunakan untuk akses fitur tertentu, mekanisme reward bagi pengguna yang berkontribusi, atau peran tata kelola terbatas di dalam aplikasi tersebut. Fungsinya terikat pada aktivitas nyata, bukan sekadar disimpan sambil menunggu harga bergerak. Bagian yang juga krusial adalah distribusi dan likuiditas. Banyak proyek kripto di luar sana tergelincir di sini. Distribusi tidak seimbang. Likuiditas tipis. Celah manipulasi terbuka lebar. Dalam desain Pi, distribusi dan alokasi ditekankan agar lebih bertanggung jawab, dengan tujuan mengurangi dominasi satu pihak dan mendorong dana benar-benar kembali ke pengembangan aplikasi. Lalu ada satu elemen yang sering dianggap simbol semata, yaitu Pi Badges. Dalam penjelasan resmi, Badges bukan sekadar penghargaan visual. Ia menjadi penanda aktivitas, kontribusi, dan kepatuhan pengguna, termasuk penyelesaian KYC. Dengan kata lain, sistem mencoba membangun lapisan reputasi di atas identitas. Di titik ini hubungan antara Badges dan ekosistem tokens menjadi lebih jelas. Akses terhadap peluang di ekosistem dikaitkan dengan rekam jejak dan kepatuhan, bukan sekadar siapa yang datang lebih cepat atau lebih berani berspekulasi. Bukan janji keuntungan, tetapi struktur insentif bagi yang aktif dan patuh pada aturan. Semua ini tidak menghapus risiko pasar, namun memberi gambaran bahwa ekosistem tokens di dalam desain Pi tidak bergerak di ruang tanpa batas. Mereka berada dalam koridor PRC, disaring melalui sistem reputasi, dan dikaitkan pada utilitas yang bisa diuji di aplikasi, bukan hanya narasi di media sosial. Kerangka regulasi global. Mika dan kategori token. Sekarang kita naik satu level, regulasi global. Masa depan aset kripto tidak hanya ditentukan teknologi, tetapi juga hukum yang mengaturnya. Di Uni Eropa, kerangka utama adalah Markets in Crypto Assets Regulation atau MiCA. Tujuannya sederhana, memberi kepastian hukum, melindungi pengguna, dan menertibkan pasar yang sebelumnya berstandar berbeda-beda. Dalam MiCA, aset kripto dibagi 3 kategori. Pertama, aset reference tokens atau ART, nilainya mengikuti beberapa aset, misal fiat atau komoditas. Kedua, e-money tokens atau EMT, nilainya dikaitkan langsung pada satu mata uang fiat. Ketiga, Other Crypto Assets. Disinilah utility tokens berada, dirancang untuk mengakses layanan atau fitur, bukan menjanjikan nilai tetap. Setiap kategori memiliki konsekuensi hukum berbeda. ART dan EMT diawasi ketat, dengan kewajiban cadangan dan manajemen risiko tinggi. Utility tokens tetap diawasi, tapi pengawasannya menyesuaikan fungsi nyata sebagai akses layanan,
bukan instrumen keuangan. Bagaimana dengan Pi? Dokumen resmi menggambarkan jaringan Pi sebagai utility-driven, bukan token yang dijamin aset lain atau e-money. Pi menyebut desainnya MiCA-compatible, jaringan dan token diarahkan agar selaras prinsip MiCA, khususnya soal transparansi dan pemisahan antara utility dan klaim nilai finansial. Namun, perlu dicatat, MiCA-compatible tidak sama dengan izin resmi. Ini bukan pengakuan regulator Uni Eropa. Keputusan akhir tetap ada di tangan regulator tiap negara. Secara logis, ekosistem tokens Pi paling dekat dengan kategori utility tokens di Ether Crypto Assets. Digunakan dalam aplikasi untuk akses fitur, reward internal, atau governance terbatas. Tidak ada klaim nilai tetap pada fiat atau aset referensi. Klasifikasi akhir suatu token bukan ditentukan oleh niat penerbit saja. Bukan ditentukan oleh istilah yang dipakai di white paper, tetapi ditentukan oleh penggunaan, pemasaran, dan bagaimana narasi dijalankan. Jika token dipasarkan dengan janji keuntungan, regulator bisa menilai berbeda. Bagi investor Indonesia, intinya, meskipun Pi berusaha kompatibel dengan MiCA, status hukum Pi dan ekosistem tokens tetap di tangan otoritas Indonesia. MiCA bisa jadi referensi global, tapi bukan pengganti regulasi nasional. Di bagian berikutnya, kita akan menyoroti aspek lokal, KYC, NIK, IKTP, serta aturan AML dan CFT di Indonesia, dan bagaimana ini memengaruhi risiko dan perlindungan saat berinteraksi dengan ekosistem tokens Pi. Reality Check. Risiko nyata bagi investor Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, realitas risiko bagi investor di Indonesia. Bukan hanya teknologi, tapi juga perilaku pasar dan regulasi. Pertama, risiko pasar. Volatilitas harga tetap nyata. Pi menekankan utility driven, tapi pasar tidak selalu rasional. Saat antusiasme tinggi, harga bisa melonjak jauh di atas fungsi token. Saat minat turun atau muncul berita negatif, penurunan tajam bisa terjadi. Tidak ada jaminan stabilitas harga atau perlindungan nilai. Setiap rupiah tetap berada di risiko pasar. Kedua, risiko narasi. Narasi resmi Pi bisa disalahgunakan influencer, grup komunitas, atau pihak yang ingin membesar-besarkan potensi profit. Kutipan resmi bisa dipelintir menjadi janji keuntungan atau target harga yang tidak tercantum di dokumen resmi. Penting memilah sumber, mana yang dari kanal resmi Pi, mana yang sekadar promosi atau rumor komunitas. Ketiga, identitas dan kepatuhan. Pengguna diarahkan melalui KYC, verifikasi identitas dengan NIK dan IKTP. Akun tidak lagi anonim, ada keterhubungan dengan identitas hukum nyata. Developer DApp idealnya melewati KYB, memeriksa legalitas badan usaha dan tanggung jawabnya. Ini sejalan prinsip global AML dan CFT yang dikeluarkan FATF, mencegah pencucian uang dan pendanaan terlarang. Transaksi kripto diarahkan agar dapat ditelusuri pihak jelas. Di Indonesia, aset kripto diatur, ada kewajiban pendaftaran, penyampaian risiko, dan larangan menjanjikan keuntungan pasti. Artinya, ada perlindungan bagi investor, tapi aktivitas ekosistem Pi tidak sepenuhnya anonim. Lalu, apa yang membedakan ekosistem tokens Pi dari token spekulatif biasa? Pertama, posisi developer. Dengan kerangka KYB dan hubungan formal ke ekosistem Pi, identitas pengembang lebih mudah ditelusuri. Kedua, PRC sebagai buku aturan membatasi desain ekstrim, keterkaitan dengan aplikasi, fungsi utility jelas, dan prinsip distribusi berhati-hati. Ketiga, Badges bertindak sebagai filter perilaku, membedakan akun aktif dan patuh dari akun yang hanya muncul karena rumor profit. Akses ke peluang ekosistem lebih besar bagi profil yang dianggap sehat oleh sistem. Namun, risiko tetap ada. Tidak ada jaminan harga atau keuntungan dari core team. Tidak ada kontrak resmi yang menyatakan ekosistem token pasti naik nilainya. Regulasi Indonesia bisa berubah, memengaruhi cara platform beroperasi dan akses pengguna. Dan satu hal penting, tugas membaca dokumen resmi tidak bisa dialihkan. Bukan kepada influencer, grup komunitas, atau rumor listing di luar negeri. Keputusan tetap pada pemilik dana, apakah informasi bersumber resmi atau sekadar narasi yang beredar. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih konkret, parameter apa yang bisa Anda pakai untuk menilai satu ekosistem token di Pi sebelum memutuskan untuk terlibat lebih jauh. Kesimpulan logis. Sekarang, kita rangkum semuanya secara singkat dan logis. Pertama, desain ekosistem tokens di jaringan Pi berusaha menempatkan diri pada fungsi nyata. Fokusnya adalah utility, aplikasi yang benar-benar dipakai, dan inovasi yang bisa diuji di lapangan, bukan sekadar janji kenaikan harga tanpa dasar. Kedua, kerangka seperti MiCA dan PRC memberi batas yang lebih jelas. Ada kategori token, ada prinsip desain, dan ada aturan bagaimana sebuah ekosistem token seharusnya dibangun dan digunakan.
Jika dibandingkan dengan banyak proyek spekulatif yang anonim dan tanpa standar, ekosistem Pi setidaknya bergerak di atas rel yang lebih terdefinisi. Namun, ketiga, tidak ada satupun dari ini yang menghapus risiko. Volatilitas harga tetap ada. Narasi bisa disalahgunakan oleh pihak ketiga yang mengejar profit cepat. Dan regulasi, baik di Uni Eropa maupun di Indonesia, masih bisa berubah mengikuti perkembangan pasar dan kebijakan. Jadi posisi Anda sebagai investor tetap krusial. Bukan hanya mengikuti arus informasi, tetapi menilai sendiri apakah satu ekosistem token benar-benar selaras dengan kerangka regulasi dan utility yang jelas, atau hanya menjadi alat spekulasi yang dikemas dengan istilah teknis. Pada akhirnya, keputusan selalu kembali ke prioritas Anda. Bagi Anda sebagai investor, apa yang lebih penting? Potensi kenaikan harga token dalam jangka pendek, atau kepastian bahwa desainnya mengikuti kerangka regulasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Jawaban Anda bisa menjadi bahan diskusi sehat bagi investor lain yang sedang mencoba memahami ekosistem ini secara lebih rasional.